dokter yang ahli bedah THT gitu. Jadi ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Awalnya seperti apa sih Kak, kenapa bisa sampai nggak bisa dihindari segala? Jadi gini, waktu mungkin dari kecil, dari lahir tuh aku punya hidung yang bengkok. Waktu di usia sekitar masuk SMP, pernah masuk rumah sakit, terus dokter bilang kalau hidung aku di sebelah kanan ini tertutup rongganya sama tulang. Jadi segini sempitnya. Karena dia terlalu sempit sehingga dia tidak bisa bernafas. Seharusnya tuh dua lubang hidung tuh punya rongga yang sama kebuka. Yang sebelah kanan nggak kebuka gitu. Nah itu yang membuat hidung tuh nggak bisa bernafas 100%. Nah maka dari itu kenapa ke Korea ketemu sama dokter ahli bedah THT, itu dulu yang diperbaiki, bukan masalah tinggi, bukan masalah mempercantiknya atau memperbagusnya. Cuma karena dia udah dibuka juga di sini kan, ini juga masih berdarah. Jadi karena itu dibuka dan dibor dan dipahat supaya bisa punya rongga, aku bilang sama dokter, dok, ya udah kalau gitu sekaligus dibagusin kan, karena aslinya memang dari depan tuh bengkok tapi sekarang udah lurus banget. Itu aja sih. Biaya berapa? Waduh, itu bisa tanya sama dokternya. Dolar sih waktu itu bayar. Tapi rekomendasi siapa sih Kak mungkin ke sana gitu? Ada rekomendasi teman atau siapa? Rekomendasinya tuh dari Teh Dewi Gita sama Denada dan juga sahabatku Donilin. Iya. Mereka bertiga lah yang luar biasa bisa kasih tahu bahwa ini adalah dokter ahli THT, ahli bedah THT. Nah, Teh Dewi Gita tuh yang nganterin aku konsultasi, karena Teh Dewi sama Denada kan kemarin sebelumnya sudah facelift di dokter yang sama, namanya Dokter Song. Nggak apa-apa aku sebut karena itu nama dokternya. Nah jadi dialah yang masternya yang bisa memperbaiki hidung aku. Nah karena mereka sudah punya pengalaman kemarin ke Korea selama 2 minggu, Denada juga bagus banget, Teh Dewi juga bagus banget. Karena mereka facelift, jadi aku dianterin untuk konsultasi, pengen tahu kalau dokter ini mampu nggak untuk bisa buat rongga THT itu. Tapi kalau untuk sekarang kondisi hidungnya dari yang Kakak rasain seperti apa? Dia sekarang udah bisa nafas, udah bisa cium semuanya nih, bau-bau. Karena tadinya nggak bisa sama sekali, sebelah kanannya tersumbat. Jadi kalau makan pedes biasanya kita kan ada lendir-lendir di sini bisa buang, sekarang udah bisa buang, tadinya nggak bisa dibuang. Udah ngalamin itu udah berapa lama Kak? Seumur hidup. Dari kecil sebenarnya, makanya mungkin gua ada bindeng-bindengnya kali ya dulu. Tapi sekarang udah bagus banget. Kemarin waktu setelah keluar dari ruang operasi, hal pertama yang dilakukan adalah nafas dulu. Ternyata bisa nafasnya, bersyukur. Tapi kemarin sempat bikin orang panik itu pendarahan kenapa? Kok tahu? Iya betul. Jadi kemarin tuh 2 minggu di Korea ada 3 kali masuk ruang operasi. Yang pertama yang operasi besarnya, yang kedua pendarahan di bawah mata karena sempat dimasukin fat dari perut. Jadi jahitannya kebuka, jadi keluar darah terus dari mata kayak nangis darah. Yang ketiga tanggal 12 kemarin sebelum pulang ke Indonesia, makanya diundur lagi sampai hari Sabtu karena ada rongga sedikit di dalam hidung aku sebelah kiri itu ada kulit terbuka, sehingga itu harus dioperasi lagi, diambil kulitnya dari kuping, masih kupingnya berdarah, dimasukin ke dalam gitu supaya tidak infeksi. Rasanya mungkin seperti apa sih Kak? Sakit atau? Nggak ada, sebenarnya kalau operasi nggak ada sakit, cuma sakitnya tuh karena dibelek aja di dalam perut ini kan, di sebelah sini dibelek itu, diambil ke bagian kupingnya, di bagian hidung sama kuping. Sebelumnya katanya ada bantuan dari Kak Devendrik juga ikut. Betul, support. sahabat aku Devendrik nganterin ke Korea karena yang kedua kali nggak pernah kepikiran mau melakukan operasi plastik di bagian hidung. Tapi karena ini kedua kali ada rasa takutnya, nervousnya sangat luar biasa, sehingga aku harus bawa sahabatku Devendrik untuk bisa menguatkan gitu. Dan juga ada 2 tim aku kan, karena aku tuh orangnya nggak bisa sendirian, jadi harus ada teman-teman yang bisa menguatkan dan mendoakan. Itu ada yang dari Ribs. itu ngambil apa sih? Tulang ribs, jadi tulang ribsnya diambil, kan kita kan tulang rusuk kita, tulang ribs kita kan punya berapa sih? 12 ya. Jadi satu yang paling bawah itu diambil, aku punya gambarnya sih, jadi diambil segede-gedenya kalau mau lihat. Tuh, jadi diambil segini besarnya, terus dipotong-potong sama dokternya, ditumbuk-tumbuk, terus ditaruh di bagian hidungnya supaya dia bisa kuat.
Kak, ini kan mukanya dibilang sama semua sama kayak Kak Igun. Ya, aduh banyak banget. Gimana? Tapi nggak apa-apa, aku seneng kalau disama-samain sama Igun. Orang Igun adalah sahabat aku, dia sama-sama berjuang, kita dari muda. Kalau dibilang mirip sama Igun nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena memang kita sama-sama berjuang sama-sama. Dibilang mirip, ya mirip semuanya deh. Mudah-mudahan mirip rezekinya, mirip karirnya juga, mirip. Kalau dibilang mirip wajahnya nggak apa-apa, kita lahirnya dari dokter yang sama. Gitu. Tapi berarti Kak ini operasi yang pertama sebelumnya awalnya gagal ya Kak? Yang Apa pertama kurang? di Turki bisa dikatakan gagal, tapi saya nggak bisa menyalahkan dokternya. Ya mungkin karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing, tidak semua dokter bisa cocok ya sama kita. Saya nggak bisa salahkan dia, maka dari itu saya pilih yang kedua ini, nggak balik lagi ke sana. Karena dokternya juga mungkin sibuk banget, kurang responsifnya kurang banget, jadi sehingga aku pilihnya ya udah ke Korea aja. Tapi lebih mahal ya Kak daripada di Yang ini yang di Korea lebih mahal, 2 kali lipat lebih sebenarnya, hampir $20.000. Jadi apa namanya, ya kalau sampai ini nggak berhasil, saya balik lagi ke Korea, saya tibukin lagi. Ya, Oke, sip. Siap. Ya, Terima makasih ya. kasih. Terima kasih.